Lo pernah gak sih lihat orang yang kayaknya biasa aja, nggak pinter-pinter banget, nggak punya privilege, tapi lama-lama dia berhasil. Sementara yang jenius malah stuck gitu-gitu aja. Lo mikir kok bisa ya? Jawabannya sih simpel sih, tapi ya nggak gampang juga gitu. Yaitu konsistensi. Di sedikit cerita kali ini, gue Iqbal. Nih, gue ceritain. Konsistensi itu bukan sekedar soal sempurna tiap hari menurut gua. Bukan juga soal nggak pernah gagal, tapi soal muncul dan nyoba lagi. Bahkan pas lagi males, lagi capek, atau nggak mood gitu. Kata orang bijak, motivasi itu bagus, tapi motivasi datang dan pergi. Konsistensi adalah yang bikin lo tetap jalan, walaupun saat motivasi sudah pergi. Ini ibarat air gitu yang netes di batu, yang sedikit-sedikit itu nggak bakal kerasa di batu, tapi kalau misalkan terus-menerus ditetesin di batu, lama-lama batu itu bisa bolong juga toh. Terus kalau konsistensi sebegitu pentingnya gitu kan, kenapa sih orang-orang ini kadang nggak sadar atau nggak pernah merhatiin atau sulit lah untuk menjalankan konsistensi gitu. Dan kenapa orang-orang itu kebanyakan ngiranya orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mendapatkan prestasi gitu kan, itu adalah orang-orang yang punya bakat gitu. Padahal di balik itu semua mereka punya satu hal, mungkin konsistensinya yang nggak kita lihat gitu kan, latihan berbulan-bulannya dan segala macamnya. Itu yang nggak kita lihat. Kenapa sih orang-orang seperti itu gitu kan, nggak mandang, tidak memperhatikan konsistensi? Karena di dunia kita, menurut gua, dunia kita itu memang suka dengan hal-hal yang instan. Kita sekarang aja hidup di era yang TikTok gitu kan. TikTok dimana dengan video 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit gitu kan. Itu sudah membuat orang-orang puas gitu kan. Orang-orang itu lebih senang dengan yang namanya sukses dadakan gitu kan. Tanpa melihat bahwa di balik sukses yang dadakan itu gitu ada runtutan kerja keras yang harus dijalani yang nggak kelihatan di layar. Kalau kata psikologi gitu kan, otak kita itu suka dopamin. Jadi otak kita memang suka untuk hal-hal yang ngasilin kesenangan secara cepat gitu loh. Karena otak kita memang suka dopamin gitu. Tapi kalau kata neurologi gitu ya kan, otak kita ini bisa dilatih loh. Bisa dilatih untuk nggak cepat puas gitu dengan hal-hal yang instan gitu. Gimana cara ngelatihnya ya? Itu kita harus biasakan hidup dengan tidak nyaman gitu kan. Jangan hanya puas dengan hal-hal yang instan-instan saja gitu. Kita harus latih itu biar otak kita terbiasa untuk hal tersebut. Lo tau nggak bahwa ada seorang ilmuwan yang bilang gitu, bahwa expert itu bukan terlahir tapi dibentuk. Jadi seorang expert itu bukan dengan begitu saja gitu dia terlahir di dunia gitu. Tapi seorang expert itu dibentuk dengan cara melakukan hal yang sama atau latihan yang sama sebanyak 10.000 kali. Itu akan menciptakan seorang yang expert gitu. Misalkan gini, misalkan kita untuk menjadi pemain bola gitu kan, kita ingin jadi pemain bola yang sukses gitu. Kita latih tendangan kita sebanyak 10.000 kali tendangan gitu. Itu yakin kita bisa menjadi expert dalam nendang. Mungkin Cristiano Ronaldo ya kan yang udah tendangannya bagus kayak gitu kan, mungkin dia udah lebih dari 10.000 kali gitu melakukan tendangan gitu sehingga dia bisa menjadi expert di penendang di sepak bola gitu kan. Jadi expert itu bukan terlahir tapi terbentuk. Terus kalau misalkan mungkin kita eh, bawa ke arah filsafat gitu kan, sedikit-sedikit lah ya, ke arah stoik gitu kan. Kalau kata orang-orang stoik itu
lo nggak bisa jamin hasilnya gitu, tapi lo bisa jamin usaha lo hari ini. Artinya apa? Artinya lo tuh nggak bisa kontrol kalau misalkan usaha lo melakukan usaha hari ini terus hasilnya bagus gitu, nggak bisa gitu. Tapi yang lo bisa kontrol itu lo terus usaha melakukan sesuatu, hasilnya bagus atau enggak, atau hasil bagusnya terjadinya kapan lo nggak bisa kontrol. Tapi semakin banyak lo melakukan usaha gitu kan, peluang untuk mendapatkan bagusnya mungkin ada gitu. Tapi lo nggak bisa kontrol kapan lo dapat bagusnya gitu. Kalau di Islam gitu kan, di Islam kalau lo orang Islam, kalau gue kan orang Islam juga gitu. Di ayat Al-Quran itu bahkan ada yang bilang, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar dan terus berbuat baik gitu. Nah, terus berbuat baik itu apa? Yaitu berbuat baik itu adalah konsisten gitu. Artinya orang yang sabar dan konsisten gitu kan. Jadi konsistensi itu memang benar hal-hal yang sangat penting. Terus gimana caranya supaya lo bisa konsisten gitu kan? Ya, tadi sih kalau dari gua ada beberapa hal lah yang bisa kita lakukan untuk membuat konsistensi gitu. Yang pertama adalah kita harus coba melakukan dengan hal-hal yang kecil dulu gitu. Karena biasanya apa? Biasanya kalau kita mau melakukan hal yang baru, terus kita langsung melakukan hal yang besar gitu kan. Sekali dua kali sih mungkin oke, tapi setelah itu, setelah kita terlalu porsir diri kita karena contohnya seperti ini contohnya. Saat kita nggak pernah olahraga nih, terus kita mau olahraga, baru hari pertama olahraga kita lari udah 30 menit gitu ya kan. Nah, itu paling bertahan sekali dua kali kita melakukan hal itu gitu karena tubuh kita belum terbiasa. Tapi kalau kita bangun dulu dari hal-hal kecil yang nggak biasa olahraga, misalkan kita coba olahraga 5 menit dulu, atau mungkin kalau masih terlalu berat 5 menit ya semenit 2 menit lah, yang penting badan segera gitu kan. Dari hal kecil itu nanti ningkat dari semenit 2 menit jadi 5 menit, jadi 10 menit, baru 30 menit gitu. Jadi hal pertama kita mulai dari hal yang kecil dulu. Terus selanjutnya yang kedua, kalau kita sudah mulai, kita harus membuat yang namanya sistem atau kita harus menjadwalkan itu gitu. Karena itu supaya menjadi rutinitas, dan kalau sudah jadi rutinitas itu akan membangun konsistensi gitu. Jadi pertama kita mulai dari hal yang kecil lalu buat jadwalnya. Lalu yang ketiga, kita harus bisa evaluasi nih dari tadi. Dari hal kecil itu kita buat jadwal, konsistensi kita evaluasi. Kalau terjadi inkonsistensi di situ, kita bisa monitor. Kenapa sih kita waktu itu nggak latihan yang harusnya kita latihan, tapi kita nggak latihan, kenapa kendalanya gitu kan. Nah, dari evaluasi itu kita harusnya jangan biasanya biasanya kalau kalau yang terberat itu misalkan gua ambil contoh, kita mau olahraga ya kan. Biasanya gue dulu olahraga nih, push up dulu. Misalkan dari push up itu hari pertama 5, terus lanjut ke 6, 7 gitu kan. Terus 10, 15 sampai berapa 30, 40 gitu kan. Kalau udah push up udah nyampe level 40-an atau 30 atau 50, ya sudah banyak lah push up-nya, mungkin bisa nyampe 100 juga gitu kan sekali push up. Terus ternyata kita terjatuh sakit, atau kita pada saat jadwal latihan yang harusnya kita push up itu kita ada agenda lain gitu kan. Biasanya penyakitnya adalah gitu. Kalau kita sudah sekali tidak konsisten melakukan hal itu gitu kan, entah karena ada jadwal lain atau hal lain, biasanya kita ini rada males untuk mulai lagi gitu. Biasanya kayak contoh kayak misalnya kalau kita sakit gitu kan. Kalau olahraga biasanya kita sudah optimum gitu kan, push up udah nyampe 100 atau angkat beban udah nyampe berapa kilo. Nah, setelah kita sakit, kita mau optimum langsung gitu kan, itu biasanya kan nggak bisa tubuh kita. Dari biasanya push up yang udah bisa sampai 100, saat kita sakit, kita nggak bisa tuh langsung push up sampai 100 biasanya. Nah, di situ kita yang terakhir adalah kita harusnya jangan berhenti gitu. Biasanya yang jeleknya dari gua sendiri biasanya itu gue berhenti setelah sakit atau setelah gua nggak konsisten lagi, mau ngulang konsisten lagi nggak bisa, males atau segala macam, dan akhirnya gue berhenti. Dan saat berhenti itu ya kita nggak bisa dapat apa-apa gitu tuh. Kita harus ngulang, lebih baik kita ngulang dari awal ketimbang kita berhenti, menurut gua seperti itu. Jadi ada empat tadi ya,
Kita lakukan dengan hal kecil, lalu buat sistemnya, 3 evaluasi, dan yang keempat itu jangan pernah berhenti. Mengulang itu lebih baik daripada kita berhenti. Jadi bro, lo nggak perlu jenius, lo nggak perlu punya koneksi gitu kan. Dan yang lo butuh apa sih? Yang lo butuh itu cuman lakukan saja setiap hari, kerjain terus konsisten bro. Konsisten itu kayak nambang emas gitu. Lo nggak tahu kapan lo nemu bongkahan emasnya. Tapi kalau lo berhenti gali, ya selamanya lo nggak bakal dapet emasnya gitu kan. Orang yang sukses itu bukan orang yang hebat sekali-sekali, bro. Tapi orang biasa-biasa aja yang melakukannya terus-menerus dan nggak pernah berhenti. Gue Iqbal, sekian sedikit cerita kali ini. See you on next video.